Kemudian juga timbul pertanyaan, pemirsa, bagaimana dengan pengawasannya jika efisiensi anggaran dilakukan di era pemerintahan sekarang, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, dan bagaimana juga dengan penghematan ini juga akankah disertai dengan penghematan di sektor lainnya, termasuk di sektor infrastruktur dan juga sektor-sektor yang rawan untuk dikorupsi. Kita langsung bahas bersama narasumber sudah bergabung semuanya daring dengan Mas Bima Yudhistira selaku Direktur dari Selios dan juga Mas Fatih anggota DPR Komisi 11 DPR fraksi Partai Demokrat. Selamat sore Bapak-bapak. Assalamualaikum. Mas Fatih, Mas Bima. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedianya saya perlu tegaskan, kami juga turut mengundang dari PCO, dari Kantor Komunikasi Presiden, tapi belum bisa merespon, nampaknya masih suasana liburan begitu ya. Sulit untuk dihubungi, kita akan ke Mas Fatih terlebih dahulu. Mas Fatih, Anda tentunya bermitra kerja dengan Kementerian Keuangan dan juga dari partai pemerintah. Sedikit banyak tentu sudah banyak mendapatkan input, insight terkait penghematan ini. Bagaimana dengan Komisi 11? Apakah nanti akan diundang kementerian terkait untuk membahas lebih lanjut, Mas Fatih? Ya, tentu. Artinya kami sebagai mitra kerja selalu berjalan beriringan dan berkomunikasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dalam hal ini, dan juga ke depannya kita akan selalu awasi, kita akan selalu monitor, dan juga kita akan berikan masukan terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Termasuk soal bagaimana nanti bentuk pengawasan anggaran ini bisa dilakukan efektif, dialokasikan untuk program strategis pemerintah, begitu ya Mas Fatih? Betul, betul. Betul. Pengawasan seperti apa nanti di DPR? Ya, jadi setiap peraturan ataupun setiap kebijakan yang dilakukan itu akan dikonsultasikan kepada kami. Namun terkait dengan efisiensi anggaran ini ya tentu ini kan sebuah hal yang baik ya. Ya. Walaupun ke depannya secara teknis, secara lebih detail nanti akan dibahas. Yang jelas kami melihat langkah penghematan anggaran ini merupakan respon pemerintah untuk meningkatkan efisiensi birokrasi serta memfokuskan anggaran pada program-program yang pro growth begitu, Baik. yang punya efek langsung, berdampak langsung kepada masyarakat begitu. Ya, contohnya apa Mas? Mungkin bisa dikasih gambaran ke kami pos-pos mana saja yang dirasanya mungkin selama ini tidak efisien sehingga mendapatkan perhatian dari Pak Prabowo sendiri untuk dipangkas. Iya, ada beberapa kan kemarin hasil penyisiran itu seperti perjalanan dinas yang terkait dengan seremonial, terus kemudian biaya-biaya terkait kertas, produksi kertas kan gitu. Kemudian acara-acara yang sifatnya seremonial yang outputnya itu tidak terukur secara hasil begitu. Baik, output, outcome-nya tidak jelas begitu ya, tidak terukur untuk pengawasan sendiri begitu ya Mas? Betul. Jadi penghematan ini bukan pada faktor-faktor yang substansial ya, tetapi kepada yang sifatnya seremonial begitu. Dikurangilah seremonial-seremonial, kemudian kunjungan-kunjungan luar negeri kan gitu. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, sebetulnya kita ini kan sudah tahu masalah kita ini apa saja kan begitu. Ya tinggal eksekusi saja, tidak usah terlalu banyak seremonial begitu. Baik, kalau kita kutip potensi yang akan diharapkan dari penghematan ini sebesar 306 T lebih dan 100 T-nya dialokasikan untuk MBG. Ini bagaimana dengan Komisi 11 menyoroti hal ini, Mas? Oh, bagus sekali. Artinya program MBG ini kan program yang memang sangat luar biasa bagi masyarakat dan diterima dengan baik. Serta multiplier ekonomi juga, multiplier effect di bawahnya juga kan berjalan baik. Supply makanan itu bisa menghidupkan industri catering, industri pangan lokal begitu. Jadi ini program yang luar biasa karenanya terkait dengan anggarannya harus disupport, harus dicukupi gitu supaya program bisa berjalan lancar sesuai dengan sasaran. Baik, langsung ke Mas Bima, catatan dari Selios seperti apa dengan impian dari Prabowo mendapatkan 306 T lebih ini, memangkas anggaran negara, seperti apa teman-teman melihatnya di Selios?
Ya, memang dari dulu didorong terus untuk melakukan efisiensi anggaran, terutama belanja yang sifatnya birokratis. Belanja pegawai, Mhm, kemudian ada juga belanja barang. Karena untuk belanja pegawai misalnya itu dalam 10 tahun terakhir kenaikannya 47%. ya, Belanja barang juga kenaikannya sangat tinggi. mhm, Jadi belanja barang itu setara 12,7% dari total belanja pemerintah pusat, belanja KL. Jadi memang dari dulu sudah didorong antara belanja untuk informasi teknologi yang harusnya itu bisa terus menurunkan secara kontinu belanja yang terkait dengan rapat-rapat perjalanan dinas. Toh sekarang kan mmm, kita sudah bisa bertatap muka itu dengan rapat online, dengan banyak teknologi, mhm, dan juga sangat hemat lingkungan ya, sangat ramah lingkungan. mmm, Penghematan dari ATK termasuk dari penggunaan kertas, tidak perlu banyak di print, souvenir juga. Jadi dalam konteks itu kita sangat mendukung adanya penghematan-penghematan belanja yang dirasa memang tidak penting. baik, Nah, tetapi apakah uang ini yang dihemat itu ada 2 pertanyaan lanjutannya, mhm, ini digunakan untuk apa? mhm, Nah, kalau digunakan untuk misalnya MBG, di satu sisi kebutuhan pemerintah sekarang yang lebih mendesak itu sebenarnya pembayaran bunga utang pemerintah. mmm, Jadi bunga utang pemerintah tuh 552 triliun, mmm, yang artinya dari penghematan pun juga belum cukup mmm, untuk membayar beban bunga utang pemerintah. mmm, Jadi sebelum melakukan program lainnya realokasi, ada kewajiban untuk memuaskan kreditur utang. oke, Terlebih juga bunga utangnya semakin meningkat sekarang. mhm, Imbal hasilnya sudah lebih dari 7%. mmm, Nah, berikutnya lagi kalau untuk makan bergizi gratis memang catatannya dari mulai uji coba sampai pelaksanaan perdana, mmm, asalkan ya catatannya adalah melibatkan pelaku usaha UMKM, mmm, itu akan lebih banyak mendapatkan respon yang positif dan dampak ekonomi yang positif. oke, Tapi ada catatan yang berikutnya, mmm, apakah ini akan berdampak kepada misalnya sektor perhotelan, sektor makan minum, mmm, yang sifatnya memang selama ini mendapatkan juga banyak order ataupun alokasi anggaran dari seremonial pemerintah, seminar-seminar, rapat-rapat. Karena ini sudah mulai terasa dari akhir tahun lalu sebenarnya. mhm, Jadi beberapa kegiatan di hotel yang biasanya ramai rapat koordinasi, rapat akhir tahun, itu dari sisi pemerintah itu berkurang cukup drastis. ya, Nah sekarang, rapat-rapat itu kalau tahun 2025 itu dikurangi, di satu sisi positif, masyarakat tentu suka ya, kalau birokrasi itu berhemat. Tapi di sisi yang lain, sektor MICE yang terkait dengan event, yang terkait dengan kegiatan yang disebut seremonial mmm, itu serapan tenaga kerjanya 104.000 orang. mmm, Dan dampak langsung terhadap produk domestik brutonya itu 104 triliun akumulasi per tahunnya. ya, Jadi pemerintah sekarang ini kalau mau melakukan efisiensi boleh, mhm, tapi apa kompensasinya? Karena sektor hotel ini juga tidak mendapatkan banyak wisatawan mancanegara dibandingkan dengan pra-pandemi COVID-19. oke, Jadi belum kembali sekarang ini level mmm, dari mhm, kunjungan wisatawan mancanegaranya baru kisaran 13 sampai 14 juta kunjungan. mmm, Sementara sebelum pandemi itu bisa 16 juta kunjungan per tahunnya. oke, Jadi apa kompensasi yang diberikan kepada sektor ini? Karena ini juga sektor yang serapan tenaga kerjanya cukup besar, ada Bali, Nusa Tenggara Barat, dan destinasi wisata seperti Yogyakarta juga. mmm, Itu yang pastinya juga akan terdampak dari segi omset dan ada implikasi tentunya ke pengurangan tenaga kerja. Asalkan pemerintah ada kompensasi nih bagi sektor yang akan terdampak penghematan, saya pikir yang dilakukan Pak Prabowo dengan efisiensi birokrasi ini hal yang positif baik. gitu. Silakan jawab Mas Fatih, mungkin Anda juga bisa dapat gambaran dari partai pemerintah, tentunya Anda partai pemerintah ya, Partai Demokrat dengan adanya penghematan tentu berdampak terhadap diharapkan ada kompensasi ya, karena akan terdampak terhadap PHRI, Perhotelan juga Restoran Indonesia, karena rekanan dari pemerintah juga notabene ini adalah mereka itu sendiri. Apakah nanti sudah ada kompensasi yang disiapkan? Iya, ini kan bukan menghapus secara keseluruhan. Hmm, Artinya menyeimbangkan saja bahwa kegiatan-kegiatan yang notabene itu sifatnya tidak jelas, hmm, output outcome, seremonial, bukan berarti sudah tidak ada lagi kegiatan rapat ataupun kegiatan
FGD dan lain sebagainya tetap ada. Nah, sehingga saya pikir terkait dengan kompensasi dan lain sebagainya ini kan bukan satu hal yang dihilangkan tapi dikurangi. Dan kemudian juga anggarannya ini tetap dikeluarkan, tetap dipergunakan, tidak ada perubahan pada postur karena ini kan alih fungsi, realokasi anggaran dari yang sifatnya rapat-rapat begitu kepada sektor yang justru langsung memberikan dampak terkait multiplier effects kepada masyarakat dan juga terasa bermanfaat begitu. Kalau misalnya industri mais itu, saya pikir tetap akan ada, demand juga tetap akan ada. Jadi bukan berarti ini sebuah program yang akan sebuah langkah yang akan menghilangkan sepenuhnya gitu. Baik. Tidak seperti itu. Baik, batasannya nanti seperti apa gambarannya, teman-teman Komisi 11 mendapat gambaran Mas Fatih ketika FGD ini dihimbau untuk berhemat dan jika terkumpul 306 lebih T ini apakah nanti bisa dilanjutkan FGD? Oh ya tentu, kegiatan FGD, kegiatan rapat ini bukannya dihapuskan sepenuhnya, Mas. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya yang kira-kira sifatnya seremonial lah. Seremonial ini kan akan jauh lebih bermanfaat gitu jika dananya digunakan langsung seperti program-program bukan hanya MBG, tetapi program-program terkait dengan peningkatan mutu sekolah, akses kesehatan, kan begitu, dan program-program lain. Baik, kemudian bagaimana dengan nanti teman-teman Komisi 11 DPR juga akan memotret bagaimana masing-masing kementerian akan berhemat, apakah tidak mengganggu nanti program-program mereka akan tersendat karena ada efisiensi di sana? Enggak, sekali lagi. Yang dikurangi ini kan bukan anggaran-anggaran yang sifatnya itu vital gitu ya. Ini yang dikurangi ini yang sifatnya seremonial, yang sifatnya itu perjalanan-perjalanan yang kira-kira sebetulnya kita sudah tahu masalahnya seperti apa kan, tidak usah lagi bolak-balik kita lakukan perjalanan. Tadi sama Mas Bima juga sudah disampaikan bahwa hal-hal yang bisa diselesaikan secara online, koordinasi-koordinasi yang bisa diselesaikan melalui daring itu kan tidak usah lagi perlu dilakukan pertemuan yang tatap muka langsung kan gitu, apalagi yang sifatnya seremonial. Kertas-kertasan juga paperless kan ini seiring dengan kita punya konsep hijau, green, lebih ramah lingkungan. Jadi ini inline dengan tujuan secara keseluruhan gitu. Berarti teman-teman masih belum mendapat gambaran ya bentuk kompensasi yang akan diterima mereka yang terdampak dengan pengamatan ini, Mas Fatih. Iya, mari sekali lagi kita jangan terlampau memandang segala sesuatu ini terlampau negatif gitu. Seperti kemarin halnya terkait dengan PPN. Kan toh ternyata tidak seperti apa yang dikhawatirkan kan gitu. Ini juga sama. Sekali lagi ini bukan menghilangkan secara keseluruhan gitu. Tidak. Ini porsinya ini adalah yang kemarin disisir itu adalah yang outputnya tidak jelas begitu. Jadi bukan berarti tidak akan ada kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan, enggak, tetap ada. Tapi yang kira-kira sifatnya output dan outcome-nya kurang ada ukurannya, itulah yang kemudian akan dilakukan efisiensi begitu. Akankah nanti beban bunga utang negara juga difikirkan dari alokasi yang didapatkan setelah berhemat, seperti Mas Bima tanyakan tadi? Lebih baik untuk membayar beban bunga utang negara, Mas Fatih? Nah jadi begini, hutang negara juga ini kan di dalam batasan dan rasio yang normal gitu. Ini tentu kalau dilihat oleh para pengamat yang memang memandang hutang seperti ini dan seperti itu ya, tapi nyatanya kan secara indeks segala sesuatunya kan kondisinya baik, terukur. Teman-teman di Kementerian Keuangan luar biasa bekerja keras, mereka itu nggak ada liburnya sama sekali gitu untuk memastikan bahwa kondisi keuangan kita ini berjalan baik. Dan sekali lagi hutang itu tidak bisa kita bilang bahwa penghematan ini sebagian untuk bayar hutang, tidak, karena hutang ini sebuah rancangan
secara besar, jadi tidak bisa dilihat seperti ini gitu, Oke. Mas. Banyak faktor-faktor penting Hmm. yang nanti ke depannya akan kita kejar terkait untuk pengurangan bobot hutang dan lain sebagainya. Jadi senjata utamanya itu nanti ke depannya adalah terkait tax ratio ya. Jadi bukan urusan pangkas memangkas ini untuk hubungannya dengan hutang negara, tapi pemangkasan ini adalah untuk efisiensi birokrasi. Baik. Siapa yang tidak setuju dengan dilakukan efisiensi birokrasi, kan tentu kita semua setuju gitu. Baik. Dan yakinkanlah bahwa masyarakat seluruhnya, pemerintah ini bekerja keras sangat serius untuk kedepannya menyiapkan negara kita khususnya dari sisi ekonomi ini bisa tambah baik gitu. Baik, saya ke Mas Bima. Selama ini Anda membacanya seperti apa, Mas? Pos belanja mana yang dianggap tidak efisien sehingga harus dihemat, Mas Bima? Ya, sebelum ke situ kita juga melihat ya bahwa Pak Prabowo ini kan kalau bicara soal reformasi birokrasi, tapi di sisi yang lain nomenklatur dari kabinet, khususnya penambahan kementerian lembaga ini kan juga sebenarnya beban birokrasi. Jadi seharusnya kalau mau konsisten memang harus ada revisi lagi nih sebenarnya terhadap nomenklatur itu gitu. Oke. Nah, tapi di sisi yang lain kalaupun dilakukan efisiensi belanja, memang belanja yang harus dipangkas itu 3. Belanja pegawai, bukan gajinya ya, tapi perjalanan dinas, kemudian juga terkait dengan uang-uang rapat, dan terkait dengan tunjangan-tunjangan, khususnya tunjangan kinerja misalnya. Yang tidak relevan dengan pencapaian program ya tunjangan kinerjanya dipangkas. Baik. Kedua adalah belanja barang. Nah, tapi terkait dengan belanja barang ini kalau dari surat yang nomor 37 ya 2025 ini memang pemangkasan yang paling besar salah satunya adalah sewa gedung, kemudian rapat, seminar dan sejenis itu dipangkas 51,5%. Dan ada juga, tapi fair, saya kira juga ada pemangkasan belanja untuk infrastruktur. Itu dipangkas 34,3%. Ada juga perjalanan dinas dipangkas 28%. Dan kita juga mendukung nih, salah satunya adalah pemangkasan untuk kajian dan analisis. Jadi kajian dan analisis itu dipangkasnya 51,5%. Karena memang banyak sekali kajian-kajian ini juga hanya di bawah meja, tidak dijadikan sebagai landasan program, yang penting pengadaan jasanya keluar begitu. Nah ini kalau ada upaya untuk melakukan reformasi birokrasi itu bagus. Nah, tapi kan begini, jadi artinya Pak Prabowo kalau memang semangatnya itu untuk melakukan efisiensi birokrasi, ini juga harus tercermin juga tadi dari reformasi yang memang struktural sifatnya. Jadi nomenklaturnya, sehingga izin usahanya, sehingga ada percepatan untuk investasi masuk misalnya. Baik. Dan di sisi lain juga Pak Prabowo harus konsisten bahwa ini semua dilakukan karena ruang fiskalnya memang terbatas. Silakan untuk mengerjakan makan bergizi gratis, tapi tadi beberapa sektor yang dipangkas kita suka atau tidak suka seperti MICE, hotel misalnya, tapi harus ada juga pemikiran untuk kompensasi dalam bentuk insentif fiskal. Misalnya PPh 21 karyawannya bisa diberikan diskon. Oke. Ada PPh badannya misalnya yang berkurang, dan juga misalnya bantuan dari diskon listrik bagi sektor MICE. Dan pemerintah punya tanggung jawab nih mencarikan event-event internasional sehingga sektor MICE yang berkurang dari order pemerintah, dari pesanan pemerintah itu bisa tergantikan dengan meningkatnya misalnya jumlah wisatawan mancanegara dan juga seminar maupun pameran-pameran dari swasta domestik maupun asing. Baik. Nah itu sebenarnya yang diminta oleh publik. Itu, Mas Pati, silakan jawab. Alangkah baiknya sebelum berhemat anggaran, efisiensi nomenklatur terlebih dahulu dilakukan. Bagaimana teman-teman DPR melihatnya? Jadi begini, Mas. Negara kita ini kan negara yang sangat besar, dengan jumlah penduduk juga yang sangat besar, dengan target kerja yang luar biasa. Jadi untuk menyambut Indonesia Emas ini, waktu kita tidak banyak. Sehingga tidak bisa business as usual. Jadi semua dilakukan optimalisasi di berbagai bidang. Karenanya untuk mendukung langkah-langkah itu diperlukan adanya
pendukung, penunjang. Karenanya itulah nomenklatur kementerian ini bertambah gitu. Oke. Jadi karena target kerja kita ini yang luar biasa dan kami optimis target kerja seperti pertumbuhan ekonomi 8% dan lain sebagainya itu insya Allah bisa tercapai, bisa terrealisasi. Syaratnya kata Pak Prabowo semua pihak bersatu kan gitu. Nah ini hal-hal yang sudah mulai dilakukan sekarang ini terkait dengan merubah kebiasaan efisiensi birokrasi sehingga kedepannya ini akan tercipta pola yang lebih efisien oleh kementerian lembaga, oleh kemudian kepala-kepala daerah kan gitu di dalam mengelola mereka punya anggaran kan gitu. Baik. Jadi bukannya kita juga jangan mengecilkan gitu ya. Kita punya negara-negara besar sehingga segala sesuatu yang sekarang sedang dilakukan itu semata-mata untuk menunjang dan mencapai target kerja kita yang insya Allah akan bisa kita raih gitu. Baik, apapun nanti kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentu kita dorong program masa kita dari Pak Prabowo dan juga Gibran, termasuk ini berhemat anggaran tidak hanya menjadi sorotan publik, jadi citra positif, tapi juga memikirkan kompensasi yang akan mereka rasakan nanti dampak dari penghematan ini sendiri, termasuk dari PHRI, restoran dan juga hotel, termasuk transportasi. Baik, terima kasih untuk waktunya Bapak berdua. Ada Mas Fatih dari fraksi Demokrat, anggota Komisi 11 DPR, dan juga Mas Bima Yudhistira dari True Selius. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore, waalaikumsalam.